Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mbak telah datang kegiatan kita pada hari ini. Mbak siapa? Dengan saya Oh iya, Mbak Selvi. Mbak Selvi di sini kesini tadi naik apa? Naik motor ya. Mbak kesini kuliah, ke sekolah, atau kerja? sekarang Kuliah. Berarti Mbak di sini kan kos ya Pak? ya, Di mana? di Sumur Dewa. Oh, Sumber Dewa. Mbak kuliah di sana? Jurusan TG. Baiklah Mbak, di sini apakah Mbak sudah pernah mengikuti kegiatan konseling perorangan? Belum. Oke, Mbak belum pernah ya mengikuti konseling perorangan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Mbak apa itu konseling perorangan. Konseling perorangan itu adalah kegiatan yang kita lakukan pada saat ini. Saya sebagai konselor dan kamu sebagai kliennya. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya kamu bisa merasa lebih nyaman, lebih aman dan lebih tenang, terutama masalah kamu bisa dapat terselesaikan. Untuk itu kamu juga diminta untuk secara sukarela dan terbuka menyampaikan semua unek-unek yang kamu rasakan. Kamu tidak usah khawatir dan takut. Pembicaraan kita tidak akan saya sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya proses ini akan bermakna jika kamu mau berkomitmen untuk apa-apa yang nanti saya akan sampaikan dalam proses ini. Baiklah, saudara sudah paham dan sudah mengerti? Ya, paham. Oke, sekarang kita mulai ya. Ya, Bagaimana apa yang kamu rasakan pada saat ini? saya merasa sangat stres hari ini karena banyak sekali tugas dari kampus dan saya melakukan tekanan dari kedua orang tua saya. Berarti kamu merasa stres karena tugas. Kamu merasakannya akhir-akhir ini aja apa sudah semester lalu atau sejak kapan? Memang dari semester kemarin, tapi baru semester ini yang banyak sekali tugas, apalagi menjelang tes ini banyak sekali tugas seperti membuat modul, membuat analisis dan tugas-tugas berat lainnya. Oke, kamu merasa itu apakah dengan kamu stres tadi kamu keseharian kamu terganggu? Ya, saya jadi suka begadang, bisa tidur, bisa makan, dan saya menghindari teman-teman di kampus maupun dimanapun itu, karena saya tidak ingin terlihat sedih dan lemah di depan mereka. Itu pasti bisa merusak mental kamu sih kalau kamu seperti itu terus. Dampaknya kamu suka begadang dan kamu tidak makan itu apakah dampaknya sangat besar di kamu atau gimana? Besar sekali sih, saya suka sakit kepala dan saya suka kalau baru bangun tidur main HP itu kepala saya suka pusing dan penglihatan saya itu hitam semua. Oke. Apakah kamu tidak mau berubah itu? Ingin sih, tapi saya takut tidak bisa. Kamu pasti bisa, Pak Selvi. Apakah kamu tidak ada support system dari kamu tadi membicarakan kalau kamu ekspektasi keluarga kamu sangat tinggi kepada kamu kan? Kamu merasa terbebani dengan itu. Kalau saya boleh tahu maksud dari ekspektasi keluarga itu gimana ya? Boleh kamu ceritakan? Karena orang tua saya ingin nilai saya itu besar dan menjadi anak yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tua saya. Oke, berarti kamu di otak kamu itu kamu merasa kamu harus lebih sukses, kamu harus bisa nih kayak gimana membanggakan orang tua. Jadi kamu merasa terbebani oleh ekspektasi besar itu. Ya, karena saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua saya. Oke. Kalau menurut saya kamu itu tidak perlu mengkhawatirkan apa yang belum tersampaikan
Kenapa? Gak apa-apa Mbak. Karena saya takut teman saya sendiri bosan dengan kebetulannya. Dan saya juga tidak enakan seperti itu Mak, takut dia menentukan kita. Kan dia juga itu kita tahu Pak, dia punya pikiran juga, punya keinginan juga. Kalau dia cerita sama kita saya, dia juga banyak berpikir. Gak apa-apa Mbak. Ya memang kita itu kan punya kesibukan masing-masing, tapi Mbak tidak apa-apa kok kalau mau cerita ke temannya. Pasti temannya juga mensupport Mbak, bisa membantu Mbak. Kalau bisa Mbak jangan pendam sendirian, supaya Mbak bisa merasa lebih lega dan lebih nyaman menceritakannya. Iya, saya cuma merasa tidak enak karena saya juga tahu kan sahabat saya lama. Baiklah, berarti Mbak merasa tidak enakan karena sahabat Mbak mungkin juga ada masalah ini, tapi kalau saran saya tidak apa-apa untuk menghubungi walaupun tidak setiap saat, tapi kamu bisa menyampaikan perasaan kamu itu kepada orang lain walaupun bukan dengan satu orang saja. Kamu mungkin bisa dengan teman yang lain, atau juga dengan orang tua, atau juga dengan pacar kamu. Kalau saya boleh tahu, apakah kedua keluarga kamu dekat atau enggak? Dekat, tapi saya orangnya gengsi ya, tidak
enggak sih, tapi misal teman saya itu ulang tahun, saya mengucapin selamat ulang tahun ya. Dan kalau saya ulang tahun, teman juga begitu. Tapi kalau untuk sekedar kabar apa sekarang kerjaan apa, sibuknya apa, itu tidak pernah. Kamu merasa sangat sedih pasti kan karena kamu kehilangan sahabat kamu ini tadi. Apakah kamu merasa ada yang salah di diri kamu atau di diri dia? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan tali persahabatan kamu? Saya nggak tahu sih, tapi waktu itu kan udah mau tamat SMA. Nah waktu libur mau masuk kuliah itu kan dia udah ketemu lagi. Nggak tahu kenapa saya tidak jauh di cut off dari hidupnya, seperti di uncall, dihapus dari WA sebagai Kamu tidak pernah menanyakannya kenapa kamu di kalau seperti itu? Bukan maksudnya menanyakan seperti kenapa ya saya, apakah saya sendiri, apakah teman-teman kamu yang lain juga seperti itu yang diputuskan pertemanan? enggak sih, saya sendiri. Soalnya kan waktu SMA itu aku karena berempat dengan sahabat. Kalau dengan dua itu masih bersahabat dan masih set-setan WA dan saling berteman di sosial media. Tapi nggak tahu kenapa kalau sama saya dia itu memutuskan hubungan. Berarti itu masih tanda tanya ya buat kamu. Kenapa dia seperti itu? Biasanya sampai sekarang saya masih mau tahu kenapa rasanya sejauh ini saya Kenapa kamu tidak mencoba untuk menghubunginya di luar seperti ngechat dia atau ngajak ketemuan untuk menanyakan kabar atau menanyakan kenapa sih kamu begini sama saya, kamu teman yang dua ini kamu enggak kayak gitu. Kenapa kamu enggak coba untuk menanyakan seperti itu? saya malu sih karena sudah lama tidak komunikasi dan saya malu untuk menghubungi sahabat saya. Kalau sama saya sih kamu nggak apa-apa untuk ngecek dia di luar, kamu nanya ini karena kan itu masih tanda tanya ya di otak kamu. Kalau kita itu belum menemukan jawaban pasti itu di otak kita itu mengganjal rasanya kan. Kalau saran saya itu lebih baik kamu tanyakan ke dia, kamu ajak ketemuan. Kalau lebih baiknya sih diajak ketemuan supaya kamu bisa ngobrol dengan dia empat mata dan menanyakan apa sih masalah kamu sama saya, bisa diselesaikan seperti itu. Kami kan pernah ketemu waktu libur kuliah semester 1 kan. Kami kumpul berempat jalan-jalan di dekat rumahku. Tapi kami seperti orang asing walaupun sama-sama jalan berempat, seperti emang sudah jauh seperti itu kan, seperti tidak kenal dengan ada dia. Berarti waktu kamu jalan berempat ini kamu nggak kenal ngobrol sama sekali sama dia? Enggak, cuma sama dua itu. Tapi ada sisi sekali menjawab di apa jawab itu pertanyaan saya sendiri. Oke, berarti pasti kamu berdua itu merasa canggung deh. Kalau sepertinya kamu merasa canggung kayaknya, karena kamu sudah lama nggak ketemu dan kamu sudah saling follow-followan di IG. Mungkin itu juga membuatnya ragu untuk ngobrol sama kamu. Kamu juga seperti itu. Mungkin di antara kamu berdua itu sama-sama canggung, jadi sama-sama nggak mau membuka obrolan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau kamu yang membuka obrolan terlebih dahulu seperti menanyakan kenapa sih kamu seperti ini, mungkin dia bisa menjawabnya. Mungkin kamu bisa mendapatkan jawabannya kalau misalkan seperti itu. So, boleh kamu coba kapan kamu ada waktu untuk ngobrol sama dia, boleh kamu coba. Iya Mbak, nanti saya akan coba untuk menghubungi sahabat saya.
2 bulan. Dalam 2 bulan ini apakah hubungan kamu sehat sama dia? Apakah kamu sering berantem? Kan ini kamu banyak tugas ya? Kamu banyak tugas seperti seadanya ini kan kamu banyak tugas. Kamu sering begadang, sering tidak makan. Apakah dalam kamu banyak tugas ini tadi, kamu sering menghubungi dia untuk mengungkapkan perasaan kamu dan untuk memvalidasi perasaan kamu kepada dia? Apakah dia itu mensupport kamu atau bahkan dia menambahi beban stres kamu? Dia sering support saya sih. Waktu saya bertugas analisis kan, dia menawarkan bantuan. Katanya mau dibantu ya. Tapi saya bilang nggak usah, saya bisa mengerjakan sendiri. Tapi dia itu baik, masih seperti anak-anak, padahal dia itu sudah dewasa. Waktu kamu anak-anak ini sifatnya dan anak. Iya, dia itu sangat egois kalau dia di rumah. Berarti itu juga salah satu membuat kamu merasa lebih stres dengan mana tugas banyak, ekspektasi dari keluarga juga iya, dan juga beban dari pacar itu tadi karena kamu ribut sama dia, jadi sering bentrok stresnya kayak gitu. Iya. Apakah kamu dari stres itu kamu merasakan apa dampaknya, seperti apakah kamu menangis, sering menangis, apakah kamu tidak makan selain itu tadi? Iya sih, saya sering menangis di kamar. Kan saya lagi ngekos ya. Saya sering menangis sampai berjam-jam di kamar itu, dan saya tidak tahu harus gimana. Karena beberapa pikiran saya banyak banget. Cara kamu menanganinya seperti apa? Nggak ada sekali semuanya itu mencari teman, kalau saya mengeluh cerita, nah dan itu menurut saya teman, karena disupport. Kalau seperti itu, kalau kamu merasa lagi stres, merasa lagi itu, berarti kamu harus menghubungi teman kamu supaya kamu tidak lebih stres lagi. Dan kamu juga, kalau saran saya, kamu juga harus lebih mengatur waktu kamu untuk tugas yang ini dan mengatur waktu untuk yang lain-lain supaya tidak bentrok jadwal tugas-tugas kamu itu. Kan tugas-tugas kamu ini banyak. Kamu kalau saran saya, kamu harus lebih membuat jadwal prepare untuk tugas-tugas. Misalnya tugas A kamu harus kerjakan hari Senin, jam ini, jam segini, supaya waktu kamu bisa lebih banyak diluangkan dengan waktu mengerjakan tugas seperti itu, supaya tidak tercecer tugasnya. Ya, saya akan Mbak, apa ada lagi yang ingin Mbak sampaikan? ya Mbak, terlepas dari banyaknya beban dan masalah saya tadi yang saya ceritakan tadi, saya paling memikirkan masalah tentang ekspektasi kedua orang tua saya. Saya mengerti Mbak memikirkan kebahagiaan mereka. Saya mengerti bahwa Mbak sangat peduli dan membahagiakan mereka dengan ekspektasi mereka ingin Mbak sukses. Tapi alangkah baiknya Mbak memikirkan diri Mbak sendiri. Lebih baik Mbak menceritakan kepada keluarga Mbak boleh berdiskusi kepada mereka tentang bagaimana perasaan Mbak kepada mereka dengan tantangan-tantangan yang mereka berikan kepada Mbak. Mbak boleh menceritakan kepada mereka bagaimana bebannya. Mungkin mereka bisa menerima Mbak. Tapi ada lagi sih, Mbak. Waktu saya masih kuliah kan ada orang yang bilang ke orang tua saya, oh, saya pasti nggak ada waktu melihara kita.
Mbak bisa membuktikan kepada mereka bahwa Mbak itu bisa, lebih sukses daripada anak mereka itu. Kadang memang perkataan orang itu tidak memikirkan perasaan orang lain. Memang mereka memikirkan perasaannya sendiri dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Jadi Mbak harus tetap semangat dan tidak boleh menyerah. Mbak harus tetap semangat dalam perkuliahan dan Mbak juga lebih memikirkan kesehatan Mbak juga. Walaupun Mbak ingin membahagiakan orang tua Mbak dengan cara sukses atau mengerjakan tugas di perkuliahan ini, Mbak juga harus lebih memikirkan kesehatan mental Mbak. Kalau memang Mbak kurang istirahat, Mbak lebih baik istirahat. Istirahat itu bukan berarti malas Mbak. Itu juga istirahat itu bisa meringankan beban kita. Kalau beban kita terlalu berat, kita istirahat sebentar tidak apa-apa. Itu normal kok. Mbak tidak boleh putus asa, Mbak harus lebih semangat. Mbak buktikan kepada omongan mereka bahwa Mbak itu bisa, lebih dari anak-anak mereka. Mbak harus membuktikan itu. Dan tapi Mbak juga harus mementingkan kesehatan Mbak juga dengan menjaga pola tidur, menjaga pola makan, dan jangan seringan menangis sendirian. Kalau saran saya sih, Mbak harus lebih banyak-banyak istirahat dan mengatur waktu lebih tepat. Ya Mbak, Baik Mbak, apakah masih ada yang ingin Mbak sampaikan? nggak ada lagi. Saya sudah merasa tenang dan aman, dan pikiran saya sudah tenang dan jelas. Berarti Mbak sudah merasa lebih nyaman sekarang sudah cerita sama saya. Baik, terima kasih Mbak sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi. Kalau Mbak mau cerita lagi sama saya, boleh. Ya Mbak, terima kasih sudah mendengarkan untuk pesan curhatan saya. Ya. Mbak merasa lebih aman kan? Ya, Setelah ini. baik. Saran saya tadi itu ya Mbak tetap harus semangat dan berjuang untuk masa depan Mbak. Mbak pasti bisa. Buktikan omongan orang lain itu tidak benar dan